Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Fakri Ahmad Mukhlisun, mahasiswa program studi S1 Manajemen di bawah bimbingan skripsi Bapak Dr. Harga Utomo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu dengan judul Kajian tentang Spirit Entrepreneurial, Keterampilan, dan Mentalitas sebagai Perintis Wirausaha di kalangan mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Poin pertama yang melatar belakangi penelitian saya adalah bahwasanya Indonesia akan menyongsong Indonesia Emas 2045, yaitu ketika Indonesia genap berusia 100 tahun pada tahun 2045 besok. Salah satu misi dalam tujuan Indonesia Emas 2045 adalah untuk mencapai transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk mencapai transformasi ekonomi ini tentu saja peran wirausaha menjadi semakin penting, bahwasanya wirausaha memang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, mendorong inovasi dan penciptaan lapangan kerja menurut Lukits dan Nikolic 2015. Nah, selain itu dari pemerintah sendiri mengatakan bahwasanya untuk mencapai transformasi ekonomi setidaknya Indonesia membutuhkan rasio kewirausahaan minimal 12%. Namun sayangnya saat ini baru mencapai angka 3,47%. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan juga memiliki peran penting untuk menghasilkan wirausaha melalui program kewirausahaan. Di lingkungan Universitas Gadjah Mada sendiri atau UGM, berbagai program kewirausahaan sudah tersedia untuk mahasiswa. Namun sayangnya data dari Direktorat Kemahasiswaan menunjukkan bahwasanya partisipasi mahasiswa dalam program kewirausahaan masih sangat rendah, yaitu hanya 1,18%. Rendahnya partisipasi mahasiswa UGM dalam program kewirausahaan mengindikasikan bahwasanya orientasi kewirausahaan mahasiswa UGM masih tergolong rendah. Terdapat tiga variabel kunci dalam kewirausahaan atau entrepreneurship yang memengaruhi tingkat kewirausahaan seseorang. Yang pertama adalah spirit kewirausahaan atau yang disebut dengan entrepreneur spirit. Yang kedua adalah keterampilan dalam berwirausaha atau yang kemudian disebut sebagai entrepreneur skills. Dan yang ketiga adalah mentalitasnya sebagai perintis wirausaha atau sebagai founders yang kemudian disebut sebagai founders mentality. Namun selain tiga variabel tersebut, orientasi kewirausahaan mahasiswa juga dapat dipengaruhi oleh faktor bidang studi atau jurusan akademiknya. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bahwasannya sudah tersedia berbagai program kewirausahaan untuk mahasiswa. Namun sayangnya hanya 1,18% mahasiswa yang berpartisipasi atau mengikuti program kewirausahaan di UGM. Rendahnya persentase ini menunjukkan bahwasannya orientasi kewirausahaan mahasiswa masih rendah, dan rendahnya orientasi kewirausahaan mahasiswa ini dapat dipengaruhi oleh tiga hal atau tiga variabel. Tiga variabel tersebut yang kemudian disebut sebagai tiga variabel kunci dalam entrepreneurship, yaitu yang pertama adalah entrepreneur spirit, entrepreneur skills, dan founders mentality. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi apakah tiga variabel kunci tersebut, yaitu entrepreneur spirit, entrepreneur skills, dan founders mentality, sudah terwujud secara memadai di kalangan mahasiswa UGM. Namun, selain tiga variabel kunci tersebut, orientasi kewirausahaan mahasiswa juga dapat dipengaruhi oleh faktor asal bidang studi atau jurusan akademiknya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini juga akan mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan tingkat kewirausahaan mahasiswa berdasarkan klaster bidang studinya. Dan apabila terdapat perbedaan atau terdapat kesenjangan, maka akan diidentifikasi penyebab dari terjadinya kesenjangan tersebut. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Dengan demikian, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah yang pertama adalah mengidentifikasi tiga variabel kunci entrepreneurship di kalangan mahasiswa UGM. Yang kedua adalah menjelaskan perbedaan tingkat kewirausahaan mahasiswa antar klaster bidang studi berdasarkan tiga variabel kunci tersebut. Dan yang terakhir adalah menjelaskan penyebab terjadinya kesenjangan terkait tingkat kewirausahaan mahasiswa berdasarkan klaster bidang studi. Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut. Tujuan pustaka yang pertama terkait entrepreneur spirit pada mahasiswa. Dapat disimpulkan bahwasanya spirit kewirausahaan atau entrepreneur spirit mengacu pada jiwa seseorang yang mampu untuk mengidentifikasi suatu peluang usaha, lalu mengambil suatu tindakan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Berwirausaha
tidak hanya bisa mengandalkan entrepreneurial spirit, melainkan juga memerlukan keterampilan-keterampilan tertentu yang berkaitan dengan kewirausahaan atau yang kemudian disebut sebagai entrepreneurial skills. Entrepreneurial skills ini sendiri mengacu pada keterampilan tertentu terkait dengan kewirausahaan yang kemudian dengannya seseorang akan lebih percaya diri dan lebih siap secara keterampilan untuk berwirausaha. Rose dan Sauerman dalam penelitiannya tahun 2015 berpendapat bahwa individu yang memiliki orientasi kewirausahaan belum tentu ingin menjadi seorang perintis wirausaha atau yang kemudian disebut sebagai founder. Karena ada juga beberapa dari mereka yang lebih memilih untuk menjadi seorang joiner, yaitu sebagai karyawan di perusahaan rintisan. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang perintis wirausaha atau sebagai seorang founder yang sukses, itu membutuhkan mentalitas tersendiri yang membedakan dirinya dengan orang lain. Zug dan Allen menjelaskan bahwasannya mentalitas tersebut atau yang disebut dengan founders mentality merupakan mentalitas seorang founder yang tidak hanya bisa membangun perusahaan atau merintis perusahaan, namun juga mampu untuk mengembangkan perusahaannya sampai pada tahap bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lebih besar di pasarnya dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mahasiswa yang memiliki founders mentality berarti dirinya sudah memiliki mentalitas yang dibutuhkan untuk menjadi sosok founder tersebut. Desain penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan data cross-seksional. Sampel yang digunakan yaitu 252 mahasiswa aktif program sarjana dan diploma UGM pada tahun akademik 2023-2024 yang pengambilan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner yang disebarkan secara daring dan periode pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu sejak tanggal 23 November 2023 hingga 30 Desember 2023. Teknik analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif dan uji beda multivariate analysis of variance atau MANOVA. Karakteristik responden yang diperoleh yaitu sebagai berikut. Selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu terkait tingkat kewirausahaan mahasiswa UGM berdasarkan 3 variabel kunci entrepreneurship. Masing-masing variabel diukur menggunakan 15 pertanyaan skala Likert, 5 poin dalam kuesioner, sehingga skor minimal yang dapat diperoleh adalah 15 atau sangat rendah, dan skor maksimal yang dapat diperoleh adalah 75 atau sangat tinggi. Dan apabila mempertimbangkan skor minimal dan skor maksimal tersebut, maka rata-rata skor ketiga variabel yaitu entrepreneurial spirit, entrepreneurial skills maupun fundamentality mahasiswa UGM tidak lebih dari 65% dari total skor maksimal yang bisa diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya tingkat kewirausahaan mahasiswa UGM masih tergolong di level sedang atau biasa-biasa saja. Berdasarkan aspek entrepreneurial spirit menjelaskan bahwasanya mahasiswa UGM belum memiliki semangat atau jiwa kewirausahaan yang memadai, sehingga mereka tidak memiliki hasrat yang cukup kuat untuk berwirausaha. Dan dengan demikian cukup wajar apabila mereka juga kurang memiliki keinginan yang kuat untuk berpartisipasi dalam program-program kewirausahaan di kampus. Sedangkan berdasarkan aspek entrepreneurial skills menjelaskan bahwasannya mahasiswa UGM belum memiliki keterampilan yang memadai untuk mendirikan dan menjalankan usaha bisnis, sehingga mereka pun juga secara keterampilan kurang siap untuk mulai berwirausaha. Adapun berdasarkan aspek fundamentality menjelaskan bahwasannya mahasiswa UGM belum memiliki mentalitas yang dibutuhkan untuk menjadi sosok founders. Kesimpulannya adalah 3 variabel kunci entrepreneurship yaitu entrepreneurial spirit, entrepreneurial skills, dan founders mentality belum terwujud secara memadai di kalangan mahasiswa UGM. Hal tersebut mencerminkan bahwasanya mahasiswa UGM belum memiliki orientasi kewirausahaan yang cukup kuat sehingga mereka tidak memiliki keinginan yang cukup juga untuk berpartisipasi dalam program-program kewirausahaan di UGM. Sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian latar belakang bahwasannya orientasi kewirausahaan mahasiswa juga dapat dipengaruhi oleh faktor bidang studi atau jurusan akademiknya, maka dalam penelitian ini juga menganalisis tingkat kewirausahaan mahasiswa berdasarkan klaster studinya. Dapat diketahui bahwasannya baik dalam aspek entrepreneurial spirit, entrepreneurial skills maupun founders mentality terdapat kesenjangan mahasiswa dari klaster agro, kesehatan, dan saintek cenderung memiliki skor yang lebih rendah daripada mahasiswa dari klaster soshum, teknik maupun vokasi. Sehingga
dapat disimpulkan bahwasanya di lingkungan UGM memang terjadi kesenjangan tingkat kewirausahaan mahasiswa antar klaster bidang studi, terutama antara klaster sosium teknik vokasi dengan klaster dari agro, kesehatan, dan saintek. Untuk mengetahui lebih lanjut apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak, maka dilakukan uji beda MANOVA. Berdasarkan uji beda MANOVA, diperoleh hasil sebagai berikut, bahwasanya baik berdasarkan aspek entrepreneurial spirits, entrepreneurial skills maupun foundation mentality, ditemukan perbedaan yang signifikan mengenai tingkat kewirausahaan mahasiswa UGM antara klaster bidang studi. Hal tersebut juga menjelaskan bahwasannya faktor di bidang studi akademik berpengaruh terhadap tingkat kewirausahaan mahasiswa di UGM, dan temuan ini selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zhang dan kawan-kawan 2014, Hattab 2014, dan Colferet dan Moon 1997. Lebih detail lagi, berikut perolehan skor tingkat kewirausahaan mahasiswa dari setiap fakultasnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya di lingkungan UGM memang terdapat kesenjangan yang signifikan terkait tingkat kewirausahaan mahasiswa antar klaster bidang studi. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwasannya menjalankan bisnis itu juga membutuhkan kolaborasi lintas disiplin ilmu. Dalam lingkup kampus perguruan tinggi, kolaborasi lintas disiplin ilmu atau kolaborasi mahasiswa antar klaster bidang studi juga dibutuhkan untuk kesuksesan mahasiswa berwirausaha. Interaksi dan kolaborasi lintas klaster ini dapat didorong melalui penyelenggaraan program-program kewirausahaan di tingkat kampus atau tingkat universitas. Karena melalui program kewirausahaan di kampus, mahasiswa dari klaster bidang studi manapun, baik itu dari klaster bidang studi yang cukup berkorelasi dengan dunia bisnis maupun yang tidak berkorelasi dengan dunia bisnis, sama-sama memiliki kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kualitas kewirausahaannya. Selain itu, mereka juga berkesempatan untuk berinteraksi dan belajar bersama dengan mahasiswa dari klaster lain. Oleh karena itu, program kewirausahaan di kampus bisa menjadi salah satu solusi untuk meminimalkan kesenjangan tingkat kewirausahaan mahasiswa antara klaster bidang studi. Namun demikian, perlu dianalisis lebih lanjut apakah di lingkungan UGM sendiri program kewirausahaan juga berpengaruh positif terhadap tingkat kewirausahaan mahasiswa. Berdasarkan analisis statistik deskriptif yang dilakukan, diketahui bahwasannya mahasiswa yang tidak pernah mengikuti ekstrakurikuler program kewirausahaan cenderung memiliki tingkat kewirausahaan yang lebih rendah daripada mahasiswa yang pernah atau sedang mengikuti program kewirausahaan, baik itu berdasarkan aspek entrepreneurial spirits, entrepreneurial skills maupun founders mentality. Namun lebih lanjut, dalam penelitian ini juga dilakukan uji beda MANOVA terkait perbedaan tingkat kewirausahaan mahasiswa berdasarkan pengalaman ekstrakurikuler kewirausahaan. Dari hasil uji beda MANOVA yang dilakukan ditemukan bahwasannya perbedaan tingkat kewirausahaan mahasiswa UGM berdasarkan pengalaman ekstrakurikuler itu signifikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwasannya program-program kewirausahaan di UGM memang memiliki dampak positif yang signifikan terhadap tingkat entrepreneurial spirits, entrepreneurial skills, maupun founders mentality mahasiswa di UGM. Namun sayangnya, lagi-lagi seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwasanya partisipasi mahasiswa UGM dalam program kewirausahaan masih tergolong rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya mahasiswa UGM masih kurang menjalin interaksi dan kolaborasi antar klaster atau lintas disiplin ilmu untuk meningkatkan kualitas kewirausahaannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya salah satu penyebab terjadinya kesenjangan tingkat kewirausahaan mahasiswa UGM antar klaster bidang studi adalah karena rendahnya partisipasi mahasiswa UGM dalam program-program kewirausahaan di kampus, yang kemudian mengakibatkan kurang terjalinnya interaksi dan kolaborasi mahasiswa antar klaster. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwasanya 3 variabel kunci entrepreneurship belum terwujud secara memadai di kalangan mahasiswa UGM. Karena ditemukan bahwasanya tingkat entrepreneurial spirits, entrepreneurial skills maupun founders mentality mahasiswa UGM dari seluruh klaster masih di level sedang atau biasa-biasa saja. Yang kedua adalah bahwasanya
memang terdapat perbedaan atau kesenjangan yang signifikan mengenai tingkat kewirausahaan mahasiswa UGM antar klaster bidang studi. Salah satu penyebab terjadinya kesenjangan tersebut adalah karena kurangnya interaksi dan kolaborasi mahasiswa antar klaster bidang studi atau lintas disiplin ilmu. Selanjutnya, implikasi teoritis maupun implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini serta saran untuk penelitian selanjutnya terjabarkan sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.